wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita masih diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah hidayah salat subuh berjamaah. Sebab itu pembeda di antara munafik dan yang muslim atau mukmin adalah salah satunya melalui salat subuhnya. Maka hidayah yang besar ini, nikmat yang besar ini patut kita syukuri dengan ucapan tertinggi, yakni alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat tercurah baik di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu sekalian jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, kita awali kajian subuh ini. Kita menginginkan karena memang tadinya diinginkan pembacaan Al-Quran setelah subuh, maka kemudian agar selaras kita ngaji tafsirnya. Kita ngaji tafsirnya per ayat, sekalipun ngajinya boleh beberapa ayat, tetapi kita ingin yang kita baca kita paham, mudah-mudahan bisa menjadi amal juga. Amin. Nah, karena ini awal, kayaknya tidak langsung dengan tafsir ayatnya, sebab harus dipahamkan dulu tafsir itu apa. Ada tafsir, ada ta'wil. Jadi harus dipahamkan dulu apa itu tafsir, apa itu ta'wil, agar mudah dalam perjalanan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Quran itu ada berbagai macam karakter ayat. Ada namanya ayat ijmali, ada namanya ayat tafsili. Ada ayat ijmali, ada ayat tafsili. Nah, disinilah perlunya kadang dia ditafsirkan atau ditakwil. Juga ada ayat Al-Quran itu yang mutasyabihat, ada yang muhakamat. Nanti kita bahas contohnya. Ini kajian awal tafsir. Sehingga berbagai macam pemahaman dalam Al-Quran ada kalanya tanpa tafsir, tanpa takwil menjadi bentrok. Misalnya dulu awal-awal khamar itu tidak haram, ada manfaatnya dulu. Kemudian ada dibantah nanti dengan ayat-ayatnya, kemudian diharamkan. Ini apakah tidak bentrok? Tentu saja tidak, karena nanti ada ulumul Quran. Salah satunya nasakh mansukh namanya. Nasakh mansukh. Jadi ayat yang satu dijelaskan dengan ayat yang berikutnya, atau ayat yang surat yang satu dijelaskan dengan surah yang berikutnya. Nah, berbagai macam istilah-istilah ayat Al-Quran inilah yang melatar belakangi adanya tafsir dan ta'wil. Sebelum masuk lagi ke dalam tafsirnya, tidak semua meyakini tafsir. Ada beberapa aliran dalam Islam, kelompok dalam Islam yang juga tidak meyakini tafsir dan ta'wil. Kelompok ini namanya kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah. Jadi dulu Islam itu terpecah hampir sampai 5. Sekarang sudah lebih.
Nanti sampai akhir zaman sampai 73 golongan. Yang selamat cuman ahlus sunnah wal jamaah. Ada golongan Qadariyah, Jabariyah. Ada golongan Mu'tazilah, ada Wahabiyah, Salafiyah, dan ada Syiah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kira-kira itu golongan itu. Ada yang tidak sepakat dengan tafsir, dengan takwil. Sebagian mereka adalah Wahabi, Mu'tazilah. Mereka tidak sepakat dengan takwil dan tafsir. Karena bagi mereka, mungkin sering dengar di media sosial bahwa menerjemahkan misalnya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, bahwa Allah itu bersemayam di arasy. Itu mereka tidak mau mentafsirkan. Ada lagi ayat kalau yadullah ya tangan Allah. Ada lagi ayat bahwa Allah duduk di atas kursi. Nah, itu bagi mereka tidak mau ditafsirkan. Ada ayat kullu syai'in halikun illa wajha. Setiap yang ada ini bakalan hancur kecuali wajahnya Allah. Nah, mereka yang menolak tafsir pasti mengatakan wajah Allah. Ya, sebagaimana wajah. Nah, ini yang bahaya. Nah, kemudian tafsir menjadi penting. Kita kembali tadi ada ayat ijmali dan ayat tafsir. Ayat ijmali itu adalah ayat yang global, umum, ijmal. Sedangkan ayat-ayat tafsili itu adalah ayat yang sudah terperinci. Contoh, ayat yang sudah terperinci adalah bab waris. Ayat yang masih umum adalah tentang sholat. Aqimus sholat, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Ini tidak dijelaskan sholat itu sholat apa. Tidak dijelaskan sholat itu berapa kali. Tidak dijelaskan rukun sholat. Ini namanya ayat ijmali, masih umum. Sehingga perlu turunan. Turunannya dalam hadis bahwa sholat ada 5 waktu, bahwa rukun sholat ada 13, 16, 18. Nah, itu turunan. Jadi ayat ijmali, ayat yang umum perlu ditafsirkan dan ditakwilkan. Sedangkan ayat-ayat tafsili, ya kasarnya tentang bab waris misalnya, orang tidak perlu lagi manggil ustadz pun, cukup bacakan itu sudah menjadi rumus. Ini namanya ayat tafsili yang sudah rinci, tidak perlu ditafsirkan lagi. Nah, seperti ayat-ayat waris itu tidak perlu ditafsirkan karena bentuknya sudah rumus. Nah, itulah contohnya ayat ijmali dan ayat tafsili. Kemudian ada lagi nanti ayat sam'iyat. Ada ayat sam'iyat, ayat yang cukup didengar, tidak boleh dihayalkan. Contohnya nanti kalau ada ayat tentang surga, tentang neraka, tentang kiamat, al-waqi'ah misalnya. Kalau ada orang membacanya lalu kemudian menghayal, ini haram. Gak boleh menghayal. Karena ayat-ayat atau surah ini dia bentuknya ayat sam'iyah. Ayat yang wajib diyakini, perlu diyakini, tapi haram dihayalkan. Sehingga repotnya begitu.
Banyak orang yang menghayal bidadari itu pakai sayap, bidadara pakai sayap. Lalu apa bedanya bidadari dan bidadara? Kemudian orang menghayal arak itu nanti di surga halal. Lalu menghayal araknya seperti Tua Medan misalnya. Nah, ini kan udah mulai ngaco. Menghayal, akhirnya kita beberapa kali film-film surgawi, film-film neraka dicoba. Atau misalnya kiamat, berapa kali dibuatkan film. Itu dari hayalan. Padahal tidak bisa dihayalkan. Ini ayat yang harus diyakini haram dihayalkan. Sebab hayalan itu kebohongan dalam bentuk imajinasi. Hayalan itu adalah kebohongan dalam bentuk imajinasi. Jadi haram hukum. Yang boleh itu tatafakkarun taqilu. Berpikir, berakal, bertafakkur, tadabbur, tasyakkur, itu boleh. Nah, ini terkait ayat-ayat sam'iyah. Maka ketika mendengar ayat-ayat tentang surga misalnya neraka, maka dia wajib diyakini, diimani, haram dihayal. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian takwil tadi, apa itu takwil, apa itu tafsir? Takwil itu adalah perumpamaan. Takwil itu perumpamaan. Jangan sampai kita ketukar. Tafsir itu adalah penalaran. Kalau artinya sendiri rincian pemahaman, maka perlu kemudian diketahui baik takwil maupun tafsir, perumpamaan dan penalaran rincian makna tafsir ini semuanya pendapat. Jadi jangan mengagungkan satu tafsir manapun. Jangan pula mengejek tafsir yang manapun. Karena semua tafsir itu pendapat. Tafsir itu pendapat. Cuman tidak boleh diagungkan salah satunya, tidak boleh pula diejek. Loh, bagaimana ini? Kalau diagungkan nanti dia menafikan pendapat yang lain. Kalau diejek ada dalil dasar hukum dia berpikir terhadap tafsir. Maka ini perlu dipahamkan dulu. Sehingga pada saat baca tafsir, kok yang ini begini, yang itu begitu. Ini yang mana yang harus diambil? Boleh dua-duanya. Maka yang paling umum misalnya contohnya di dunia ini adalah tafsir Ibnu Katsir. Karena apa? Ini tafsir cari selamat. Apa maksudnya tafsir cari selamat? Ini tafsir riwayah birriwayah. Dia tidak berani menafsirkan macam-macam. Jadi tafsir Ibnu Katsir itu mutlak ditafsirkan dari riwayat dengan riwayat. Tidak berani mengupas kata-kata yang luar biasa dalamnya, huruf-huruf yang luar biasa dalamnya misalnya. Tidak berani. Kalaupun didapatkan ada makna-makna kata dan huruf dalam tafsir Ibnu Katsir misalnya, dia itu bentuknya pengupasan. Contoh misalnya ismu dzat. Nanti dalam tafsir Bismillah kita akan bahas insyaallah kalau sempat hari ini, kalau tidak besok. Bismillah ada lafaz ismu dzat, yaitu Allah, alif lam lam ha. Ada makna ilah, ada lahu, ada hu. Kita pernah dengar tuh zikir hu. Pernah dengar ya? Nah, ada tafsir itu. Tapi bagaimanapun menafsirkan huruf, beliau ini tafsir Ibnu Katsir selalu memakai riwayat. Ada hadisnya, ada riwayatnya. Beda sama tafsir yang lain. Tafsir yang lain selalu memakai bahasa, tafsir bahasa, tafsir kemudian memakai huruf seperti
tafsir alif lam mim. Ada yang mencoba menafsirkan